Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dila Merisa di YouTube. Melanjutkan lagi video-video yang sebelumnya. Kali ini saya akan fokus membahas thinking talents berikutnya, yaitu input. Ya, dia masih ada di domain bakat thinking talents dalam 34 bakat yang ada di talents mapping. Siapa yang punya thinking talents input bisa simak penjelasan di video kali ini ya. Sebelumnya saya akan share screen dulu seperti biasa. Ya, ini dia thinking talents input. Semoga sudah terlihat ya. Ya, oke. Input ini masih ada di dalam satu domain bakat thinking talents ya, yang ada di talents mapping. Itu dia ada di sebelah kiri atas nih ya. Kalau yang sudah pernah mengambil self assessment talents mapping, dia ada di bagian domain kiri atas gitu. Kita akan mulai penjelasannya ya. Oke, seseorang yang punya dorongan bakat input, dia punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi gitu. Terus senang mengumpulkan banyak informasi dan hal-hal seperti ide, buku, data, quotes, dan lain-lain, kurang lebih gitu. Dan hal yang dikumpulkan ini adalah hal yang menarik perhatiannya dan yang dianggap penting buat diri dia. Jadi nggak sembarangan apapun dikumpulin, nggak seperti itu. Tapi lebih kepada apa-apa yang menarik perhatiannya dan juga memang dianggap penting gitu. Jadi tetap ada apa namanya, fokus, atau ranah dari, inputnya ini gitu ya. Jadi beda-beda di setiap orang nih, nggak sembarangan, informasi atau ide atau buku yang dikumpulin gitu. Jadi beda-beda setiap orang. Nah, eee, ini dia ada antisipasi dari input ya, dia cenderung bisa impulsif dalam mengumpulkan sumber daya. Gitu. Ekspresinya bisa misalnya lagi tertarik pada suatu hal, dia bisa tiba-tiba beli buku tentang hal tersebut. Yang penting punya dulu, gitu. Atau misalnya, lagi tertarik dalam satu hal seperti misalnya parenting, let's say parenting. Oke, beli buku parenting tentang perkembangan anak, beli buku parenting tentang, eee, MPASI atau ASI gitu ya. Dikumpulin aja dulu informasinya, nanti diaksesnya kapan tergantung kebutuhan. Gitu kurang lebih. Nah, terus ada juga mungkin orang yang punya ketertarikan di bidang tertentu, maka, yang dikumpulkan pun sesuai dengan apa yang sedang dia perhatikan fokusnya, seperti itu. Nah, terus, orang dengan bakat input ini ya, butuh kebebasan untuk mengumpulkan sumber daya tadi yang dia anggap penting. Kebebasan nih dalam artian bisa dipengaruhi oleh banyak hal ya. Itu jika seseorang punya support system berupa misalnya ketersediaan dana yang mumpuni gitu ya untuk membeli buku, maka dia akan bisa lebih leluasa gitu ya menyalurkan atau memenuhi kebutuhannya dengan membeli buku tadi gitu. Rasa penasarannya, rasa ingin tahu dia tuh bisa dia jawab dengan resource yang ada gitu. Maka dengan kebebasan ini dia bisa cenderung lebih mengaktualisasi kebutuhannya. Gitu, ataupun bisa juga tidak hanya dengan materi, bisa juga dengan, waktu atau akses terhadap informasi gitu ya. Bisa juga itu, menjadi salah satu kanal untuk menyalurkan atau mengaktualisasi si bakat input ini, gitu. Nah, gimana sih seseorang dengan bakat input bisa mengasah bakatnya gitu ya, supaya nggak statis gitu ya, dikelola lagi supaya lebih tajam? Seseorang dengan bakat input bisa melatih, mengelola sumber daya yang baik dari cara merapikan dan mengumpulkannya, gitu. Lalu juga dengan cara menyimpannya. Jadi nggak sekedar ngumpulin, tapi juga mungkin kita perlu melatih juga nih orang-orang input, gimana ya cara kita store-nya, filing-nya gitu ya, supaya nanti ketika
apa-apa yang kita kumpulin ini, baik data, informasi, mungkin benda-benda gitu ya, ketika dibutuhkan, kita bisa lebih mudah mencarinya, gitu. Dengan kita melatih hal tersebut, mungkin nanti ke depannya, apa yang kita kumpulkan tadi ini akan bermanfaat dan tepat guna, gitu. Dan akan jadi lebih mudah kita untuk mengaksesnya. Seperti itu kurang lebih. Lalu lanjut lagi, oke, kalau misalnya input kita kombinasi dengan bakat lain akan seperti apa? Kita ambil contoh, seseorang yang punya bakat kuat input gitu ya, dan dikombinasikan dengan learner pula gitu ya, ini akan jadi sebuah kombinasi yang menarik juga. Contohnya nih ya, dia akan punya dorongan untuk mengumpulkan sumber daya, informasi, untuk melengkapi proses belajarnya dia tadi sebagai seorang learner juga, gitu. Sehingga dengan, apa ya, dengan proses belajar yang sedang dia jalani juga sebagai orang yang memiliki bakat dorongan learner, dia akan dilengkapi pula dengan sumber daya yang ada, informasi gitu, mungkin data, mungkin buku, ide gitu ya, yang terkait dengan learner tadi, gitu, dengan apa yang lagi dia pelajari. Itu maka akan melengkapi proses belajarnya. Proses belajarnya juga akan bisa lebih mudah, lalu kemudian, bisa lebih tersupport gitu. Nah, itu sebagai gambaran aja kalau si input punya kombinasi bakat dengan bakat learner, gitu. Nah, terus kalau inputnya lemah bagaimana gitu ya? Gak ada masalah gitu ya, karena balik lagi kalau memang kita tidak punya satu dorongan bakat, maka kita tinggal mensiasatinya gitu ya. Gimana nih mensiasatinya gitu? Mungkin kita bisa berpartner dengan orang-orang yang punya input tinggi gitu, dalam rangka apa? Kalau misalnya kita ada dalam sebuah tim, dalam sebuah kelompok kerja gitu ya, kita tidak punya dorongan bakat input, dengan berpartner, bersama orang yang punya bakat input akan membantu kita, mengumpulkan, informasi-informasi yang dibutuhkan. Jadi mempermudah pengumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk produktivitas tim tersebut. Kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi bisa berpartner dengan orang yang memiliki input tinggi. Atau juga kita juga bisa mengenali cara kita yang paling cocok untuk mencari, menyerap, dan mengumpulkan pengetahuan. Meskipun kita nggak punya, tapi kita bisa mensiasatinya. Aduh, oke deh, gimana ya caranya supaya tetap kita bisa mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan ketika kita menyelesaikan sesuatu gitu ya, menyelesaikan tugas atau mencari solusi, maka kita bisa cari cara yang cocok nih, gitu, untuk mengumpulkan. Bisa memanfaatkan teknologi mungkin, bisa bertanya mungkin, gitu ya, kepada orang-orang yang mungkin bisa lebih memiliki sumber daya terhadap, informasi tadi, itu. Nah, sekarang who am I sebagai input? Nah, ini kurang lebih yang bisa menggambarkan ya. Bisa librarian nih, seorang input bisa bisa menjadi seorang librarian, bisa menjadi seorang curator atau resourcer atau absorber. Jadi memang identik dengan orang-orang yang memiliki bank data dalam tanda kutip gitu. Itulah seorang input tercermin gitu. Terus what words best describe seorang input? Nah ini, resourceful, collecting, generous, well-read, knowledgeable, investigative. Jadi hal-hal ini nih yang bisa menggambarkan seorang input gitu. Sekilas orang-orang yang eh, dalam tanda kutip kelihatan kayak dia pasti punya datanya deh, pasti dia punya nih koleksinya atau punya punya apa namanya informasinya. Nah, yang paling tepat menggambarkan yang kayak gini, oh dia berarti orang input ini tercermin sebagai orang yang penuh pengetahuan gitu ya, terus, suka membaca, ya karena memang dorongan dia untuk mengumpulkan pengetahuan itu, informasi sebanyak-banyaknya. Karena rasa curious-nya itu yang luar biasa, yang mendorong dia juga untuk mengumpulkan data, informasi, atau lain sebagainya. Gitu kurang lebih penjelasan dari, dorongan bakat input yang ada di Thinking Talents. Eh, mungkin itu dulu ya. Next, kita akan lanjut lagi masih dalam Thinking Talents. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Jadi stay tune ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.